lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaru. Kalian tahu nggak sih, apapun yang kalian cari ada di Mugaru. Kalian mau jadi Hafid-Hafidah, atau pengen jago bahasa Inggris, atau pengen jadi anak yang disiplin, atau pengen jadi anak yang percaya diri, atau pengen jadi semuanya. Gak ono pilihan lain kecuali kamu harus masuk ke Mugaru. Mugaru bikin kamu yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Sek yo rek, tau ujian dhisik. Kok iso ana wong sing durung mlebu Mugaru iku? Fasilitasnya apik, ijo-ijo ngene, mari ngono kelasnya ono AC-ne. Terus habis itu fasilitasnya lengkap. Terus semua sekolah dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling bijaksana. Dan ini kita lama sudah tidak siaran nih ya, karena libur ini ya. Dan ini di belakang kita ini sudah tampak perubahan di Mugaru ya. Ini ada renovasi ruang kantor, gitu kan? Karena apa? Karena sebentar lagi ini akan menghadapi tahun ajaran baru, dan kita akan punya studio baru, gitu ya. Nah, kalau menurut gambaranmu Rili, ini ketika kita nanti punya studio yang megah ini seperti apa ya Mugaru ini? Punya studio yang megah, Pak. Oke, kalau punya studio yang megah ya, itu yang pasti presenter tuh semakin maju. Yeah. Terus kayak kan semuanya kan ditampilin dari anak presenter kan, Pak. Jadi kalau misalnya ada studio, jadi Mugaru itu terlihat semakin wow gitu, Pak. Semakin apa ya, semakin ditunjukkan, semakin beda gitu. Terus dengan studio baru itu tuh bisa lebih kayak mengasah apa ya, mengeluarkan semua kemampuan anak-anak gitu, Pak. Apa itu? Oke, jadi benar banget Ril ya. Jadi nanti kita ini akan berbeda dengan sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain itu punya keunggulan masing-masing ya, kita juga tidak kalah unggulnya Ril. Dan kita punya keunikan sendiri ya. Kalau di sekolah lain itu misalnya ada paskibnya gitu kan, tapi kita juga punya gitu loh. Misalnya di sekolah lain itu ada pramuganya, kita punya HW, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi yang kita punyai ini Ril, kita pastikan tidak dipunyai oleh sekolah lain. Benar gak sih Ril? Benar. Gimana? Perubahanmu setelah ikut presenter ini gimana? Perubahanku ini kayaknya udah setiap Pak Nur tanya ini tuh pasti jawaban yang pasti gitu ya, jelas, lebih sangat lebih pede. Iya benar. Bener Pak, soalnya kan kayak yang aku kasih tahu dulu ya, aku tuh kalau ngomong di depan banyak orang itu udah gemeteran Pak. Bahkan kayak ujian praktek, kan dulu ada ujian praktek waktu itu bahasa Indonesia waktu SD, itu tuh pidato Pak. Nah ini cuma di depan kelas, jadi cuma temen-temenku yang sebenarnya sedikit gitu, tapi aku udah gemeteran Pak. Nah kalau sekarang kan enggak ya, dan aku di depan banyak orang juga enggak gemeteran lagi, terus aku bisa ngomong lebih apa ya, lebih apa Pak, casus gitulah. Oke, lebih banyak. Lebih banyak kayak gitu. Oke, apalagi kamu kan sekarang sudah juara nasional. Woi, ini bukan juara RT, Ril ya. Ini kalau kamu nggak mau ngomong ini Pak Nur yang ngomong ini ya, supaya tahu ini bahwa prestasinya Mugaru ini bukan hanya tingkat kecamatan, tingkat RW, tingkat RT, tingkat kelurahan, tingkat provinsi, sudah hendak zamannya. Ini sudah tingkat nasional. Nah, ketika kamu sudah menjadi juara nasional ini, apa yang kamu rasakan itu? Yang aku rasakan, jadi sebenarnya Pak, kalau waktu juara-juara sebelumnya ini tuh sebenarnya sama, cuma apa ya, kayak lebih meningkat gitu kan. Kalau misal udah juara ya, walaupun bukan juara nasional, itu jelas kita udah lebih pede ya kan, karena kayak kita ini udah juara, berarti kan sudah diakui bukan dari diri kita sendiri doang gitu. Nah, apalagi kalau misal juara nasional, jadi udah pede, semakin pede lagi Pak gitu. Iya, karena juara nasional ini kan sudah dari Indonesia ini sudah
semuanya. Terus juaranya kan di Mugaru. Dan ini bukan kali pertama Mugaru ini mendapatkan juara nasional di bidang presenter ini, Ril, ya. Kakak-kakak kelasmu juga sudah banyak ya yang sudah mendapatkan juara nasional, dan ini biasanya yang juara nasional ini, Ril, ya. Tapi belum tentu juga sih. Tapi biasanya itu MC wisuda. Jadi nanti itu ada posternya ya kan ya. Ada posternya MC wisuda Mugaru 1 misalnya, Siril Rahmawati misalnya. Iya betul ya? Siapa namamu siapa? Oh, Siril Putri gitu kan. Juara nasional news presenter apa? Presenter TV. Oh, presenter TV gitu kan ya. Jadi lebih wah iya rek, percaya rek. Kemudian ada lagi yang juara 1. Siapa ya? Kemarin itu yang juara 1 itu loh, yang di Sakwila. Wah, pokoknya yang juara-juara ini nanti akan menjadi MC wisuda. Nanti jadi MC wisudanya itu kan bukan ecek-ecek, bukan moro-moro langsung ditunjuk, langsung dilatih, gitu kan enggak kan? Tapi memang ada historinya, dia sudah pernah menjadi juara seperti itu. Gimana nih, kamu sudah siap belum menjadi MC nih? Wih, siap belum menjadi MC? Sebenarnya udah sangat siap ya, tinggal dilatih lagi sama Pak Nur. Tapi nggak tahu sama Pak Nur nih dipilih atau atau jangan-jangan dipilih yang lain, Pak. Kalau menurut feelingmu kamu tuh dipilih enggak? Feelingku nggak mau berbesar hati, tapi aku berharap dipilih sih, Pak. Oh gitu. Iya pokoknya jangan jauh-jauh dari Pak Nuril. Karena apa ya? Karena yang tampil-tampil itu biasanya anak-anak yang memang dekat dan bisa gitu kan ya. Walaupun dekat tapi tidak bisa juga tidak bisa tampil gitu ya. Kenapa? Karena tampil itu butuh keberanian, butuh mental dan persiapan yang matang begitu kan ya. Bukan hanya soal ngomongnya, tetapi yang namanya presenter itu juga harus dinilai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya seperti apa begitu kan. Jadi persiapannya itu memang benar-benar hampir 1 tahun, Ril ya. Ya. Hampir 1 tahun. Dan nanti kamu sama pasanganmu yang juara juga, Ril. Iya, sama itu siapa namanya? Siapa? Karina. Ya, dia kan juara. Kalau udah juara sudahlah. Iya, dan juara podcast sama kamu gitu ya. Kalau menurut kamu podcast sama baca berita itu enakan yang mana, Ril? Oke, podcast sama baca berita. Menurutku ya, Pak, aku tuh lebih suka podcast, Pak. Iya. Walaupun sebenarnya kalau podcast ya itu juga kita harus mikir ngomong apa. Kalau baca berita kan udah ada teks gitu ya. Tapi kalau misal baca berita, kita tuh salah nada dikit udah beda gitu. Ya kan, kita salah dikit itu udah beda. Tapi kalau podcast kita itu bisa dengan nada yang kayak mau happy mau apa tiba-tiba itu bisa gitu loh, Pak. Jadi menurutku untuk nada dan lain-lain emang lebih mudah podcast gitu. Oke, dan ini sudah datang lagi nih ya, juara lagi nih ya. Ini bukan apa namanya, kita ini bukan ngomong-ngomong ngawur ya, tapi ini ngomong ngobrolannya para juara gitu kan. Iya, kalau ini ini nanti kan ada wisuda gitu kan ya, dan Pak Nur ini sudah menentukan beberapa anak itu yang jadi MC begitu kan. Dan Cahya ini untuk tahun ini dia sebagai pembaca para wisudawan terbaik gitu. Gimana kira-kira siapa tanda jam? Insya Allah siap ya Pak, soalnya tahun kemarin kan belum kesampaian buat jadi istilahnya kayak MC dan kayak yang ya gitulah pokoknya. Nah, kemarin kan saya jadi dirijen, ya itu sebuah peningkatan ya, sebuah peningkatan juga karena tahun kemarin dari dirijen sekarang jadi pembaca siswa wisudawati berprestasi gitu. Jadi sebuah peningkatan dan sebuah pengalaman yang baru juga karena itu juga ada tekniknya sendiri kan Pak, karena itu adalah suatu hal yang bisa dibahagiakan, yang bisa dibanggakan. Jadi kita nggak boleh asal-asalan baca doang yang nanti malah akhirnya kayak menyepelekan prestasi para wisudawan wisudawati tersebut gitu Pak. Oke, menurut prediksimu ini Cah ya, prediksimu wisudawan terbaik bidang akademik siapa?
bidang non akademik siapa? Ini kan boleh berprediksi kan? Boleh kedua-duanya memprediksi. Oh, nggak kenal. Jujur ya Pak, saya kalau sama kakak kelas saya itu kenalnya kalau nggak sama kakak-kakak presenter itu sama kakak-kakak IPM. Dan kalau tentang kakak-kakak IPM itu pasti aku kenalnya lewat dari presenter, karena kan banyak kakak kelas 9 yang awalnya ikut ekskul presenter itu juga ikut IPM. Contohnya kayak Kak Namira, Kak Malva, Kak Cinta, Kak Diva itu juga ikut IPM. Nah, kalau misalnya disuruh buat prediksi gitu ya Pak, saya juga itu mungkin bisa prediksinya dari yang saya kenal. Nah, selain dari kakak presenter dan IPM, itu mungkin waktu ulangan sumatif akhir tahun atau akhir semester gitu saya lumayan bisa nentuin. Tapi kalau misalnya dari yang lain saya tuh belum terlalu kenal Pak. Jadi kalau disuruh nentuin langsung pluk gitu kayaknya juga lumayan susah sih Pak. Soalnya anak-anak Mugaru itu bukan meratanya di bidang akademik doang gitu Pak. Ada yang meratanya itu bisa di bidang non akademik, contohnya olahraga, tapi mereka itu masih malu-malu buat ikut lomba, jadi kadang prestasinya masih belum kelihatan banget gitu Pak. Tuh. Oke. Jadi Cavia ini masih kesulitan untuk menyebutkan nama wisudawan terbaik gitu kan ya. Kita tunggu aja. Iya, kita tunggu aja. Cyril, gimana Ril? Kamu bisa memprediksi nggak Ril? Wisudawan terbaik tahun ini yang bidang non akademik dan akademik siapa? Oke, sebenarnya ya Pak, aku sama kayak Kak Caf, aku tuh belum bisa menentukan karena kan iya loh Pak, kan Kak Caf aja yang udah 2 tahun di sini yang harusnya lebih kenal kan, itu belum bisa menentukan. Aku yang baru 1 tahun di sini ya apalagi Pak, apalagi kan aku bukan yang deket banget sama kelas 9 kan, paling tahu-tahu ya cuma yang dari presenter doang gitu, dan paling ya apa ya, kayak taunya cuma kalau misal waktu itu ada kayak lomba olimpiade di Mugaru gitu-gitu, paling taunya ya kayak gitu-gitu doang, jadi belum bisa menentukan siapa yang pastinya gitu. Oke, jadi kalau tahun lalu Cak, masih ingat Cak? Yang terbaik bidang akademik itu siapa kemarin itu? Oh ya, Nadifa. Kan Nadifa, itu wisudawan terbaik bidang akademik, dan non akademiknya ini tidak disangka-sangka ya. Anaknya pendiam, kalau apel pagi itu selalu pertama kali datang di lapangan, selalu, nggak ada yang lebih dulu daripada dia. Bawa Al-Quran, pendiam orangnya, namanya Kristina. Kristina sekarang sekolah di SMK Negeri 12 Surabaya, dan luar biasa, dia pernah membuatkan logonya Pak Nur dan mantap banget gitu ya. Oke, jadi nanti setelah tahun ini kan belum bisa diprediksi ya sudahlah. Untuk tahun depannya lagi. Nah, ini tahunnya Cavia. Ini Cavia ini mungkin nge-MC terakhir kalinya di Mugaru. Ya, emang. Karena tahun ini. Emang Pak. Kalau buat wisuda ya ini tahun terakhir saya nge-MC Pak. Karena kan tahun depan saya jadi wisudawati. Masa saya jadi wisudawati tiba-tiba nongol jadi MC. Jadi kalau nama saya dipanggil saya maju ke podiumnya langsung gitu Pak. Oke, Caf, kalau angkatanmu ya tahun depan ini siapa ya wisudawan terbaik bidang akademik? Nah, ini kamu harus menunjuk nama atau bahkan kamu mengajukan namamu sendiri. Boleh kan punya cerita seperti itu kan? Nah, nanti juga Cyril juga harus memprediksi gitu. Oke, gimana Caf? Kalau di angkatan saya mungkin saya udah lumayan kenal ya Pak ya. Ada beberapa nama yang mungkin bisa saya prediksi dari masing-masing kelas, karena kalau misalnya langsung nama itu mungkin bisa jadi hal yang sedikit kontroversial gitu. Oke, jadi kalau kita mulai dari kelas 8A, kayak aku takut ya. Dari kelas 8A itu ada 2 kandidat kayaknya. Dilihat sama 8A ya langsung nih malu aku jadinya. Kelas 8A itu ada Nabila sama Mahagra. Ya, itu kalau menurut saya mereka berdua di bidang prestasinya, maksudnya akademiknya itu bagus gitu Pak.
Maksudnya bisa jadi nominasi untuk menjadi wisudawan wisudawati terbaik. Nah, kalau di kelas 8B di kelas saya ya bukan itu ya, bukan sombong, tapi insya Allah gitu, amin lah. Saya sama teman saya satu lagi ada Sahda. Soalnya Sahda itu anaknya ada Raya juga, maaf Ray. Kasih pisahin teman-teman. Kalau Sahda itu anaknya sering bertanya-tanya gitu loh Pak. Jadi ada iklan. Jadi kalau dia pengen ada rasa ingin tahu, dia tanya, terus itu jadi salah satu kekuatannya sendiri. Jadi nanti dia dapat ilmu yang lebih banyak. Kalau menurut saya gitu sih Pak. Dia bisa jadi akademiknya juga bagus, tapi emang bagus gitu. Nah, kalau dari 8C sudah pasti pilihan pertama saya adalah Kuila, karena emang Kuila itu anaknya ambis gitu ya. Udah les, habis itu iya belajar lagi di rumah. Pokoknya kayaknya Kuila ini tidurnya itu malam banget gara-gara jadwalnya itu dari pagi sampai malam banget, itu udah penuh, udah tidak ada kata-kata lagi. Nah, kalau dari 8D saya jujur gak terlalu deket sama anak 8D kecuali anak yang cewek atau yang presenter gitu. Jadi kan ada Kak Zaira gitu. Nah, iya mungkin saya pilih Zaira sendiri Pak. Saya kalau anak laki saya juga kurang tahu sih Pak. Oke. Orang yang namanya memprediksi itu kan berdasarkan apa ya, pengetahuan kita gitu kan, penilaian kita selama ini. Tidak masalah kan ya, sebut nama tidak masalah. Iya gimana? Kalau dari 8D ada Kak Evan. Evan ini kadang-kadang idenya itu tiba-tiba langsung nggak ada. Enggak gitu Pak, tiba-tiba itu langsung muncul di saat itu juga. Soalnya saya tuh tipe orang yang ide tuh baru bisa dipikirin selama kayak momen-momen tertentu. Tapi kalau Kak Evan itu tiba-tiba bisa langsung jebar gitu. Oke, jadi kelas 8D ada dua, ada Zaira, ada Evan. Ini menurut prediksinya Cavia. Dan menurut feelingmu gimana? Menurut feelingmu siapa ini dari yang kamu sebutkan tadi sebanyak tadi itu? Siapa yang wisudawan terbaik siapa? Oke, saya ini kalau saya nyebutin diri saya sendiri saya agak takut sendiri Pak. Soalnya nanti habis nyebutin tiba-tiba di sana enggak itu rasanya jadi tambah sedih. Jadi lebih baik saya akan memilih kandidat yaitu teman saya Kuila gitu aja sih Pak. Oke, luar biasa. Seharusnya kamu jangan ragu-ragu tuh menyebutkan diri kamu sendiri. Pada waktu Pak Nur SMP itu kan juara lari 100 meter kan. Itu Pak Nur bilang begini, itu punya saya itu, yang piala itu yang satu itu. Belum lomba lari seperti itu. Beneran menang beneran. Gitu. Menurut pendapatmu siapa Ril? Prediksinya Ril, sebutkan, nggak usah pakai dianalisa, pokoknya sebutkan nama aja. Siapa yang terbaik tahun depan? Ini aku nggak terlalu deket, jadi ini yang aku tahu ya Pak, yang mungkin sering Pak Nur sebut-sebut ya. Yang pertama dari 8A itu Kak Abel, yang kedua 8B itu Kak Caf, terus dari 8C Kak Kuila, dari 8D Kak Zai atau Mas Evan gitu. Oke, Rek, ngomong-ngomong kemarin sudah dibagikan rapot isipan ya? Sudah. Nilai al-Islamu berapa Jam? 100. Nilai bahasa Jawa? 95. 95. Nanti tak perlu tambah. Bahasa Jawa? 100. Oke, jadi seperti itu. Moga nomor semuanya. Ini podcast kita yang kedua ya, setelah liburan. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian ini nanti menjadi orang-orang yang berprestasi. Tetap betah di presenter ya. Jangan sampai takut disiksa sama Pak Nur, karena siksaan itu akan membuat kita menjadi hebat. Akhirnya saya Pak Nur, saya Cavia, dan aku Syiril mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.